masker yang harganya sebelumnya masker biasa yaitu harganya 30.000, masker N95 harganya 50.000. Sebelum Covid, masker biasa harganya 30.000 dan masker N95 harganya 50.000. Dan sesudah Covid, masker biasa harganya 60.000, masker N95 harganya 100.000. Permintaan sebelum Covid, masker biasa yaitu 6 juta box per bulan, masker N95 8 juta per bulan. Alat kesehatannya yaitu 500 unit per bulan. Dan sesudah Covid, masker biasa permintaannya yaitu 8 juta per bulan dan masker N95 permintaannya yaitu 10 juta per bulan. Alat kesehatannya 600 unit per bulan. Pasokan atau penawaran sebelum Covid, masker biasa 3 juta box per bulan dengan harga 40.000. Masker N95 5 juta box per bulan dengan harga 60.000. Alat kesehatannya 450 unit per bulan. Dan sesudah Covid, masker biasa 5 juta box per bulan, harganya yaitu mencapai 60.000. Masker N95 6 juta box per bulan dengan harga 100.000. Alat kesehatannya 500 unit per bulan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran dalam matematika yang terjadi pada kelengkapan masker. Pertama, saya akan menjelaskan tentang permintaan dulu. Di sini kan diketahui rumusnya itu adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini kita sudah ketahui harga dan kuantitatif dari permintaan yang sudah kita bahas tadi. Nah, di sini P1-nya di sini adalah 60 dan ID satunya adalah 8 dan P2-nya adalah 30 dan ID2-nya adalah 6. Di sini untuk menentukan P1 dan P2 atau ID1 dan ID2, P1-nya itu adalah sesudah dan P2-nya ini adalah sebelum. Nah, setelah itu kita langsungkan kepada rumus tadi, yaitu ID dikurangi ID1 per ID2 dikurangi ID1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Nah, kita masukkan angka-angka tadi yang sudah kita ketahui, yaitu ID dikurangi 8 per 6 dikurangi 8 sama dengan P dikurangi 60 per 30 dikurangi 60. Nah, sini hasilnya adalah ID min 8 dikurangi dibagi min 2 sama dengan P min 60 per min 30. Nah, setelah itu kita kalikan silang yang tadi dan hasilnya adalah min 30 ID plus 240 sama dengan min 2P plus 120. Habis itu yang kita pindahkan luas, yang min 2P, dimana min 2P sama dengan min 30 ID plus 240. Tadi kan 120 itu dipindahkan luas jadi plus, jadi min 120. Nah, min 2P sama dengan min 30 ID 240 dikurangi 120 jadinya plus 120. Nah, di sini P-nya adalah min 30 ID plus 120 per atau dibagi min 2. Soalnya tadi kan min 2P jadi tidak luas jadi dibagi. Nah, habis itu P-nya adalah min 15 ID per 60. Jadi P-nya adalah 60 plus 15 ID. Nah, untuk mencari ID-nya yaitu adalah P min 60 per min 15. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang penawaran. Tadi kan sudah diketahui bahwa rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, untuk masukkan kepada rumus ini kita harus ketahui harga dan kuantitatifnya dulu. Nah,
Di sini yang di penawaran yang menjadi P1 dan I1 itu adalah sebelum terjadinya kelangkaan. Nah, yang tadi permintaan itu adalah sesudah terjadi kelangkaan yang menjadi P1 dan I1. Kenapa? Karena yang permintaan itu adalah opsional. Nah, sudah diketahui harga dan kuantitinya, berarti S1 itu adalah 3 dan S2 adalah 5 dan P1 adalah 40 dan P2 adalah 60. Kita masukkan angka di sini kepada rumus tadi. Jadi S dikurangi S1 per S2 dikurangi S1 sama dengan P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1. Masukkan pada angka-angkanya tadi. Hasilnya adalah IS dikurangi 3 per 5 dikurangi 3 sama dengan 4. P dikurangi 40 per 60 dikurangi 40. Nah, habis itu hasilnya adalah IS dikurangi 3 per 2 sama dengan P dikurangi 40 per 20. Di sini kita kalikan silang, yang hasilnya adalah 20S min 60 sama dengan 2P min 80. Nah, di sini kita pindah ruas yang 80 tadi. Jadi hasilnya adalah 20IS plus 20 sama dengan 2P. Nah, habis itu kita cari P-nya. Di sini adalah hasilnya 20IS plus 20 per 2 sama dengan P. Soalnya yang 2 itu tadi dipindahkan ruas jadi dibagi. Nah, hasilnya di sini P-nya adalah 10IS plus 10. Nah, IS-nya di sini adalah P dikurangi 10 per 10 yang hasilnya adalah min 1 plus 1 per 10 P. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan titik grafiknya pada permintaan dan penawaran di kurvanya. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwasanya pada permintaan atau ide itu sama dengan P min 60 per min 15. Nah, hasilnya ini adalah 4 min 1 per 5P. Nah, 4 di sini adalah A dan 1 per 5 per 15 adalah B. Nah, kita masukkan bahwasanya A per B sama dengan 4 dibagi 1 per 15. Hasilnya adalah 60. Jadi di kurvanya itu adalah 60-nya itu adalah harga atau price dan 4-nya itu adalah kuantiti atau kuantitas. Nah, yang kedua yaitu kepada penawaran. Di sini kan tadi sudah diketahui bahwa penawarannya itu adalah IS-nya itu adalah P min 10 per 10. Jadi hasilnya adalah min 1 plus 1 per 10 P. Min 1-nya di sini adalah A dan 1 per 10 adalah B. Sama dengan itu A per B. Sama dengan 1 per 1 dibagi 1 per 10. Hasilnya adalah 10. Jadi nanti di grafiknya untuk kurva penawaran ini adalah price-nya itu adalah 10 atau harganya itu adalah 10 dan kuantitinya itu adalah 1. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah membahas tentang titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Diketahui dari permintaan di sini yaitu ID sama dengan P min 60 dibagi min 15. Dari min 60 dibagi min 15 sama dengan 4 dan P dibagi min 15 adalah min 1 per 15 P. Dan di sini 4 adalah A dan 1 per 15 adalah P. Yang kedua diketahui penawarannya yaitu IS sama dengan P min 10 per 10 sama dengan min 10 dibagi 10 hasilnya min 1 dan P dibagi 10 hasilnya adalah plus 1 per 10 P. Min 1 adalah A dari penawaran dan plus 1 per 10 adalah B dari penawaran. Rumusnya adalah ID sama dengan IS. ID sama dengan IS kemudian dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu P min 60 dibagi min 15 sama dengan P min 10 dibagi 10. Kemudian dikalikan silang antara ID dan IS yaitu 10 dikali P min 60 sama dengan min 15P dikali P min 10. Hasilnya adalah 10P dikurangi 600 sama dengan min 15P ditambah 150. Kemudian yang 15P dipindah luaskan ke kiri jadi plus 15P, hasilnya adalah 25P. Kemudian di sebelah kanan ada 150 yang
min 600 ini dipindah luaskan ke kanan jadi plus 600, jadi hasilnya 750. Jadi P sampai dengan 750 dibagi 25 sama dengan 30. Jadi diketahui bahwa P di sini adalah 30. Kemudian untuk mencari kuantitas atau I-nya yaitu dengan mensubstitusikan P sama dengan 30 ke dalam rumus IS atau penawaran. Yang P sama dengan P min 10 per 10. Kemudian P-nya dimasukkan yang 30 yaitu 30 min 10 per 10. Kemudian hasilnya adalah 20 per 10 sama dengan 2. Jadi titik keseimbangan di sini antara permintaan dan penawaran yaitu 30,2. Kemudian menentukan titik keseimbangannya yaitu dengan ID pada titik 60,4 yaitu B-nya adalah 60 dan I-nya adalah 4. Kemudian PS pada titik 10,1 B-nya adalah 10 dan I-nya adalah 1. Kemudian ditemukan persilangan antara permintaan dan penawaran pada titik 30,2. Kesimpulannya di sini adalah berdasarkan data kelangkaan pada masker yaitu harganya naik, permintaannya banyak, tetapi pasokannya itu berkurang. Hal itu menyebabkan adanya keseimbangan yang tidak sejati atau tidak tetap, tapi dikarenakan adanya permintaan yang tidak seimbang dengan penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Analisis data yang kami dapat yaitu faktor eksternal. Di faktor eksternal ini ada satu yaitu fluktuasi harga, di mana harga yang stabil di sini naik melonjak sangat tinggi yaitu mencapai 2 kali lipat dari harga semula. Yang pertama harganya yaitu 30.000 per box sebelum COVID-19. Di sini naik sampai 60.000 per box pada saat pandemi COVID-19. Oke. Di sini mempengaruhi titik equilibrium dan yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Dan kita tahu pemerintah bisa membatasi harga masker. Yang bagaimana caranya yaitu dengan memberikan subsidi masker kepada masyarakat agar memenuhi permintaan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu perubahan kondisi kesehatan masyarakat. Di mana masyarakat Indonesia ini ketika kita tidak sakit COVID-19 mereka tidak mau menggunakan masker. Melainkan hanya beli obat pada umumnya saja. Tetapi pada saat pandemi COVID-19 mereka berbondong-bondong membeli masker agar penyakit ini tidak tertular. Maka dari itu harga masker ini ketika tidak adanya COVID-19 harga ini stabil. Tetapi ketika ada pandemi COVID-19 harganya melonjak tinggi. Ya itulah faktor yang mempengaruhi titik equilibrium itu dengan faktor eksternalnya. Untuk analisis data yang kedua yaitu keterbatasan sistem bersama linear dalam menentukan titik equilibrium pada masker, yaitu tidak sepenuhnya sempurna karena yang dimana kasus ini bisa berubah tidak sesuai dengan realitasnya karena faktor eksternal tadi yaitu kebijakan pemerintah yang bisa berubah, dan yang kedua yaitu ketidakkeseimbangan faktor produksi, dan yang ketiga yaitu dengan ketidakpastiannya dari politik. Itu bisa merubah dari analisis data yang kita sudah analisis sebelumnya pada saat perubahan itu terjadi. Jadi secara keseluruhan kelangkaan masker ini mempunyai banyak variabel-variabel yang lebih kompleks, tetapi kita menganalisis data dengan sistem bersama linear yang hanya membahas kuantitas dan harga saja atau penawaran dan permintaan.